Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Diah Yuning Tias, jurusan Perhotelan Program Studi Tata Boga kelas 1 TB3 dengan NIM 94202064. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gandum atau terigu. Jadi, gandum atau terigu, tanaman gandum sudah dikenal manusia sebagai bahan makan 6.500 tahun yang lalu. Gandum termasuk tanaman serelia jenis Triticum. Bangsa yang pertama mengenal gandum sebagai bahan makanan adalah bangsa Irak. Di Indonesia, tanaman gandum dikenal sejak tahun 1937 di daerah Dieng. Gandum atau terigu merupakan salah satu jenis tepung yang banyak digunakan sebagai bahan pokok dalam pengolahan kue-kue kontinental. Tepung terigu terbuat dari biji gandum yang termasuk golongan serelia atau biji-bijian. Kualitas tepung terigu dipengaruhi oleh tempat tumbuh, kesuburan tanah, jumlah curah hujan, dan sinar matahari saat gandum tumbuh. Kegunaan tepung terigu dalam pengolahan makanan disebabkan karena tepung terigu memiliki pati dan protein atau gluten yang memiliki karakteristik spesifik. Pati dari tepung terigu dapat digunakan sebagai bahan pengental, sedangkan gluten sangat berguna membentuk rangka roti dan kue. Klasifikasi gandum ditentukan menurut warna butiran, putih dan merah. Kekerasan butiran ditentukan oleh struktur protein pati atau kebiasaan hidup musim saat ditanam. Komposisi gandum, yang pertama ada embrio 2%, kaya protein lemak dengan vitamin B. Yang kedua ada kulit 13%, merupakan pelapis biji yang melindungi perkembangan embrio dan mengontrol kandungan air biji, mengandung serat, mineral, dan vitamin B. Dan yang terakhir endosperm 85%, merupakan cadangan makanan sampai biji tumbuh membentuk akar. Selanjutnya ada macam-macam gandum. Macam-macam gandum terdiri dari dua, yaitu gandum lunak atau soft wheat. Yang kedua ada gandum keras atau hard wheat. Yang pertama ada gandum lunak. Gandum ini mempunyai protein sedikit dan mutunya kurang baik. Sifat elastisnya kurang serta mudah putus, dan ciri-ciri gandum lunak ini terdiri atas: 1. Kulit luarnya berwarna kuning atau merah. Yang kedua, kadar proteinnya rendah. Yang kedua ada hard wheat atau gandum keras. Mempunyai jumlah protein yang lebih banyak dan mutunya yang lebih baik. Sifat elastisnya baik dan tidak mudah putus. Ciri-ciri gandum keras ini terdiri atas: yang pertama, kulit luarnya berwarna coklat. Yang kedua, kadar proteinnya tinggi. Selanjutnya ada yang di awal video tadi saya bilang gandum itu ada kandungan glutennya. Apa sih gluten dan kegunaan gluten dalam gandum? Jadi kegunaan gluten adalah protein gandum yang tidak larut dalam air dan mempunyai sifat elastis seperti karet, dan gluten merupakan kerangka dari roti beragi. Untuk pembuatan roti beragi, gluten merupakan syarat mutlak yang harus dikandung dalam tepung karena gluten berguna untuk memisahkan protein dari tepung dan diproses sedemikian rupa sehingga berbentuk bubuk atau powder. Kegunaan gluten: yang pertama, menambah toleransi dari fermentasi. Yang kedua, daya serap air bertambah. Yang ketiga, memperbesar volume roti. Yang keempat, memperbaiki daya tahan. Yang kelima, remah roti lebih halus. Dan yang terakhir, sebagai pengganti protein hewani bagi orang vegetarian. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tepung terigu berdasarkan protein ekstraksinya. Yang pertama ada whole meal, yaitu terigu dengan kandungan kulit 10,8%, red ekstraksinya 100%. Tepung ini memiliki ciri atau karakteristik berwarna agak coklat, beraroma karena mengandung kulit embrio,
mudah rusak karena mengandung lemak embrio. Dan terakhir, produk yang dihasilkan berat dan bertekstur rapat karena kulit dan embrio mengurangi pengembangan. Yang kedua ada brown flour, yaitu tepung yang mengandung 1,4% kulit. Red ekstraksinya 80-85%. Ciri-cirinya berwarna coklat. Kemampuan pengembangan saat dibakar atau di baking lebih baik dari whole meal. Yang ketiga ada wheat atau germ, yaitu tepung terigu yang mengandung lebih dari 10% embrio dan kaya vitamin B untuk mempertahankan kualitas. Biasanya embrio gandum dimasak dengan garam agar tidak terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh lemak dan enzim. Yang keempat ada strong atau plain wheat flour, tepung terigu yang mengandung protein 12-15 red ekstraksinya 72-73%. Tepung ini memiliki kemampuan meningkat air dan gas tinggi, sehingga produk yang dihasilkan akan bervolume besar dan berat ringan. Yang kelima ada plain white flour atau extra fine flour, tepung hijau yang mengandung protein 7-10% red ekstraksinya 72-73%. Biasanya digunakan untuk produk yang bervolume kecil atau tekstur halus dan berat. Tepung ini bertekstur halus dan terpisah sehingga kemungkinan mengumpalnya kecil. Yang keenam ada self-raising flour, tepung terigu dengan kandungan protein rendah atau kurang dari 7%, red ekstraksinya 70-72%. Pada saat pembuatan ditambahkan bahan pengembang yang tepat untuk membuat cake, yaitu berdasarkan jumlah CO2 yang dihasilkan. Yang ketujuh ada starch atau reduc flour atau juga gluten flour, tepung terigu yang rendah kandungan patinya, tinggi protein dengan red ekstraksi 70%. Tepung ini menghasilkan produk yang sangat ringan dan teksturnya kasar. Bisa digunakan untuk diet loh tepungnya. Yang terakhir ada high ratio flour atau special cake flour. Tepung terigu yang termasuk high ratio flour memiliki partikel yang sangat halus dengan kandungan protein 7%. Saat pembuatan dilakukan modifikasi struktur protein pati dengan menggunakan klor, sehingga kemampuan menyerap lemak, gula, dan cairan tinggi. Tepung ini dapat menghasilkan produk bervolume baik, tekstur, dan serpihan kue sangat halus. Jadi di sini saya menampilkan gambar jenis-jenis tepung seperti wholemeal, brown flour, wheat, dan jenis tepung lainnya. Di sini ada roti, makanan terbuat dari tepung wholemeal. Selanjutnya ada scone, makanan terbuat dari tepung brown flour. Ada lagi puff dari tepung strong plain white. Selanjutnya ada rice cake dan biskuit terbuat dari tepung plain wheat flour, extra fine flour. Selanjutnya ada cake yang terbuat dari tepung self raising flour, dan terakhir ada roti yang terbuat dari tepung ada gluten macam-macam tepung berdasarkan kandungan proteinnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tepung terigu kuat, yaitu tepung terigu yang memiliki kandungan protein tingginya 12-16% dan mutunya baik. Yang kedua ada tepung terigu lemah, yaitu tepung terigu yang memiliki kandungan protein rendah, kurang dari 8% dan kualitas kurang baik. Yang ketiga ada tepung terigu yang kandungan dan mutu proteinnya sedang, biasanya kandungan proteinnya 8-12%. Selanjutnya, kualitas tepung terigu itu dapat dilihat dari kandungan protein, kandungan pati, kemampuan menyerap air. Cara menyimpan tepung terigu yang baik, yang pertama, tempat penyimpanan harus mempunyai ventilasi yang baik agar ada pertukaran udara di dalamnya. Yang kedua, tidak boleh terkena panas matahari secara langsung. Yang ketiga, diberi alas lantainya sebaiknya berongga, misalnya seperti parket. Yang keempat, suhu yang ideal adalah 19-24 cc. Yang kelima, kelembapan RH ideal.
Yang keenam, barang atau bahan-bahan lain yang berbau supaya dipisahkan. Dan yang terakhir, daya tahan antara 1 sampai 3 bulan tergantung faktor-faktor tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.